bulan penuh aman. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Agar kita nanti bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik benar sesuai dengan syariat Islam, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, kita perlu bekal dan kita perlu tambah ilmu. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini Ustadz Umar Hamdi akan memberikan bekal kepada kita, ya. Oleh karena itu pada pengajian kali ini beliau akan mengkaji satu tema menarik, yakni bekal menyambut Ramadan. Insya Allah beliau akan mengupas tuntas, ya, tema yang cukup menarik yang disajikan pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya di sini mewakili Ibu Haja Rasukah ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Ustadz yang telah berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik dan mendapatkan balasan yang melimpah ruah. Allahumma amin. Selanjutnya beliau menyampaikan permohonan maaf manakala ada sambutan, ada masukan yang kurang berkenan. Bapak Ibu dan para hadirin, acara pengajian telah tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama. Kemudian setelah ceramah agama nanti dibuka sesi tanya jawab terbatas. Sedangkan seluruh rangkaian acara ini akan ditutup dengan doa penutup. Agar acara pengajian pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan penuh berkah, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Ustadz Umar Hamdi Bahamasi, beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mohon maaf Pak, menyender juga. Depan mata saya pada nyender semua. Alhamdulillah, sebelum dimulai saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahibul bait, sahibul hajah, Ibu Hajah Nasuha beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah berkahi kehidupan mereka juga harta mereka. Juga tak lupa juga hormat saya kepada para hadirin, para hadirat yang hadir di majlis ini, ya, yang tak saya sebutkan satu persatu nama antum di sini, namun juga tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita tidak bosan-bosan, kita tidak jemu-jemu memuji kehadirat
kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sangat luar biasa banyak kepada kita jemaah. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, menuntun antum semuanya itu untuk melangkah kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Baik itu termasuk dari kewajiban ataupun termasuk dari hal-hal yang sunnah. Ya, antum hadir ke majelis ilmu ini itu adalah nikmat yang tidak bisa ditukar sama apapun. Betapa banyak orang di luar sana yang dibelenggu oleh kesibukannya, oleh bisnisnya, namun hatinya ingin hadir di sini, tapi tidak disampaikan. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan antum semua untuk bisa bermajlis di Raudhah min Riyadhil Jannah, ya, karena kajian merupakan taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita syukuri jemaah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada suatu amalan yang lebih aku cintai kepada Allah melebihi dari hal-hal yang telah aku wajibkan kepada hamba-Ku. Salat wajib, salat subuh, salat zuhur, salat asar, itu lebih Allah cintai daripada salat qiyamul lail, daripada salat duha, salat witir. Kemudian juga bulan Ramadan insya Allah akan kita sambut bersama, yang hukumnya wajib. Ya, catat, itu lebih Allah cintai daripada puasa yang sifatnya sunnah. Ya. Kemudian zakat yang hukumnya wajib, itu lebih Allah cintai daripada sedekah yang sifatnya sunnah. Oleh karena itu jangan dibalik. Ya. Kadang ada orang sudah puasa hari Senin, puasa sunat, ya. Ini jam 10 tiba-tiba tidur, melek mata ada maghrib, ya. Puasa punya apa? Puasa Senin tadi itu sunat. Tapi sholat zuhur, sholat asar hukumnya apa? Nah, yang dibalik, ya. Karena yang paling Allah cintai pertama ada yang wajib-wajib dulu. Saya ingat di Madinah dulu punya teman, tidurnya Masya Allah tabarakallah kuat sekali, Pak. Sampai menyentuh angka 16 jam bisa tidur. Ya, tapi bukan mahasiswa Madinah, dia TKI gitu. Kecapean 14. Berapa sholat itu dilewatin. Jadi ingat jamaah, yang wajib-wajib terlebih dahulu dikerjakan, baru yang sunnah. Kemudian lanjutan hadis tadi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hamba-Ku, kata Allah, mendekatkan diri, bertaqarrub kepadaku dengan banyak melakukan sunnah, tentunya setelah yang fardhu tadi, ya, sampai aku mencintai dia. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, yang wajib dulu dituntaskan, dilaksanakan, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah dengan yang sunnah, baru insya Allah akan Allah cintai. Fa idza ahbabtu, kata Allah, kalau aku sudah mencintai hamba tadi itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi pendengaran dia, menjadi penglihatan dia, wa yadahu allati yabtishu biha, juga aku menjadi tangannya, kemudian menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani, kalau hamba itu tadi meminta kepadaku, memohon, la u'tiyannah, ya. Kalau orang belajar bahasa Arab tahu nih, ada lam taukid namanya. Ada lam taukid, lam yang memiliki maksud penguatan. Kalau minta orang tadi itu yang sudah Allah cintai, tentunya pasti akan aku beri. Pasti akan aku beri. Bagaimana tidak? Orang Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya,
ya, dan otomatis akan Allah ridhoi langkah yang dia tempuh selama hidup. Ya, orang Allah semua yang kontrol penglihatannya, pendengarannya, kakinya, tangannya. Begitu juga wa la in ista'adzani la u'izanna. Kalau orang tersebut minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan beri perlindungan. Jadi dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang hamba itu, nada Jibril, dipanggil Jibril. Ya, Jibril. Allah ahabba fulan. Sebenarnya Allah suka sama si fulan bin Alan. Si fulan bin Alan orang Mojokerto, orang sini. Ya. Fahibba. Allah suruh cinta orang tersebut. Kalau Allah sudah cinta, Allah tidak mau cuma sendirian. Allah ngajak orang lain buat suruh, ngajak yang lain, ngajak malaikat Jibril. Dan bukan cuma Jibril, Jibril juga wa yunadi ahlis sama, wa yunadi fis sama, kemudian memanggil para penduduk langit. Jadi jajaran para malaikat dengan mengatakan innallaha ahabba fulana. Para malaikat, Allah sedang cinta sama seorang hamba itu, maka kalian semua cintai si fulan. Kemudian mereka semuanya mencintai hamba tersebut. Tsumma yudha lahu al-qabul fil ardh. Kemudian orang tersebut diterima di muka manusia yang ada di atas muka bumi. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi, mungkin 6 hari lagi, insyaallah kita akan kedatangan tamu mulia. Kedatangan tamu yang membawa banyak oleh-oleh yang sangat mahal, yakni bulan Ramadan. Ramadan mubarak, Ramadan yang sangat berkah. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita. Ya, Ibu Nasuha aja menyambut antum sebagai tamu butuh persiapan. Ya. Gelar karpet, gelar pembatas, dari kipas, ya, setel mikrofon dan lain sebagainya. Masa kita yang mau menyambut tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, tidak punya persiapan apa-apa, maka malulah jamaah. Rasulullah SAW mengatakan dalam rangka memberikan kabar gembira kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan, hai para sahabat, Ramadan tiba. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaina shiyamahu, Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga di saat Ramadan dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan, dan di riwayat lain disebutkan maradatul jin, ya, penghulu-penghulu setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun, di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada berapa bulan? 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad karim. Maka barang siapa yang kehilangan kebaikannya, maka dia sungguh sangat telah merugi. Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadis ini bukan hanya sebatas info dari Nabi, akan tetapi ini merupakan bisyarah, kabar gembira. Oleh karena itu kita harus bergembira dengan akan datangnya tamu yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan, Syahrul Maghfirah, ya, bulan yang dipenuhi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mutaqa minan nar, Allah di setiap harinya, di setiap malamnya membebaskan hambanya dari api neraka. Ya, kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, sangat banyak sekali, ya. Satu hadis sebenarnya bisa mewakili hal tersebut. Di antaranya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah,
maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Semuanya Pak, bukan hanya dosa hari ini atau dosa kemarin, yang telah lalu semuanya. Ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu, sebelum kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka kita membutuhkan bekal, membutuhkan banyak persiapan Pak. Di antaranya pada jamaah yang pertama adalah bekal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari sekarang jamaah bertaubat. Berlatihlah untuk bertaubat dari sekarang. Karena dengan latihan bertaubat otomatis akan memudahkan kita untuk bertaubat di bulan Ramadan. Berhentilah dari maksiat mulai sekarang jemaah. Kalau tidak mulai dari sekarang, lantas kapan kita mau bertaubat? Seorang penyair mengatakan, "La yadalladzi ma kafahu dzambu fi rajabi." Ya, hei orang yang tidak pernah putus bermaksiat selama di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, yang terus disambung kemaksiatan dosanya sampai masuk bulan Sya'ban. Ya. Kemudian dia katakan, laqad adallaka syahrus shaumi ba'dahuma. Ramadan telah datang. Ya, fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Maka jangan kamu jadikan juga bulan untuk bermaksiat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u." Ada itu kelanjutannya, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah berhak menciptakan apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan berhak memilih yang terbaik di antara yang Dia ciptakan. Allah di antaranya memilih di antara tempat-tempat yang ada di atas muka bumi 3 tempat terbaik, yaitu Makkah, kemudian Al-Madinah, kemudian Al-Quds. Dan dari 3 tempat itu Allah pilih lagi yang terbaik, yaitu masjid-masjidnya. Dan Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Haram di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa. Dan dari 3 masjid itu Allah pilih juga yang terbaik, yakni masjid apa Pak? Masjidil Haram yang di Makkah. Begitu juga dengan umat Nabi. Dari 124.000 Nabi, Allah berikan umat terbaik, yaitu siapa? Umat Muhammad SAW. Begitu juga dengan para malaikat. Dari para malaikat yang jumlahnya begitu banyak, Allah pilihkan malaikat yang paling terbaik. Siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian dari para nabi, Allah pilihkan nabi yang terbaik. Siapa mereka? Nabi Ulul Azmi, yang jumlahnya 5. Ada yang tahu? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu singkat minim. Dan dari 5 ulul azmi, Allah pilih lagi yang terbaik. Dan tidak ada yang terbaik daripada itu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari hari-hari dalam sebulan, Allah pilihkan hari yang terbaik, yaitu 3 hari di
tengah bulan, dikenal dengan al-ayyamul bid, dalam sebulan. Kalau hari dalam seminggu Allah pilih juga yang paling baik, yaitu yaumul Jumat, dikenal dengan istilah sayyidul ayyam. Begitu juga dengan bulan-bulan dalam setahun jemaah. Allah pilih juga. Bulan apa itu? Bulan Ramadan yang akan kita jamu bersama. Insya Allah akan kita bercengkrama dengan bulan tersebut. Syahrul Mubarak disebutkan dalam hadis, bulan yang dipenuhi dengan berkah. Apa maksudnya? Yang kita sering dengar, mudah-mudahan berkah, rumah ini berkah, barang ini berkah. Apa maksud berkahnya? Berkah itu secara bahasa ziyadatul khairi wa nama'uhu, bertambahnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan tersebut. Itu berkah. Dan Allah berhak menentukan dari sesuatu yang berkah. Ya, jadi kan semua sesuatu itu berkah. Allah pilih dari golongan manusia, Allah pilihkan yang berkah siapa aja. Dari daerah, Allah pilihkan yang berkah siapa aja. Dari benda-benda, Allah pilihkan yang berkah. Dan Allah atau syariat itu mengajarkan kepada kita tata cara ngalap berkahnya, Pak. Tata cara ngalap berkahnya. Ya. Jangan salah, Pak. Misalnya Masjidil Haram atau tanah Makkah, berkah nggak berkah? Berkah. Madinah, berkah nggak berkah? Berkah. Bahkan Nabi Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkahi Madinahku. Berkah berkah. Jangan salah, tapi cara ambil berkahnya seperti apa? Tanahnya dicium, temboknya dilus-lus. Bukan kayak gitu cara ngalap berkahnya. Semuanya syariat tunjukkan cara ngalap berkah yang benar. Dari benda-benda atau waktu yang Allah tentukan, bahwasanya ini waktu berkah. Ada caranya. Syariat itu tunjukkan jamaah caranya. Jadi jangan asal kita. Pertama, kita harus mengetahui bahwasanya hal itu, sesuatu itu berkah. Dari mana? Dari syariat, dari dalil. Kedua, kita juga harus lihat dari dalil, dari syariat ini bagaimana cara mengambil atau ngalap berkahnya. Ya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berkah. Bagaimana cara ngalap berkahnya? Dulu semasa hidup Nabi, ya, para sahabat itu ngalap berkah ke Nabi. Bahkan disebutkan dalam riwayat kanu yaqtatiluna ala wudu'i. Jadi Nabi ini kalau wudu, sahabat itu berebut sampai kelihatannya saling bunuh-bunuh. Ya? Itu bekas wudunya Nabi. Dan Nabi mendiamkan itu. Dan ini merupakan iqrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi SAW pernah setelah tahallul beliau potong rambutnya, lalu rambutnya dibagi-bagi, menunjukkan akan hal tersebut berkah. Semua dari sang Nabi merupakan berkah. Tentunya selama hidup Nabi. Kemudian orang soleh juga berkah, tapi cara mengalami berkahnya syariat juga tuntun. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil ilmunya, bermajlis dengannya, meminta doa dengannya. Ya. Kemudian tempat-tempat yang diberkahi seperti Makkah, Madinah, bagaimana cara mengalami berkahnya? Ada nas bahwasanya hal itu adalah berkah. Gimana cara mengalami berkahnya? Kita tinggal di sana, kita bermukim di dalamnya. Bahkan dalam perihal Madinah Nabi mengatakan man arada an yamuta fil Madinah falyaf'al. Siapa yang ingin mati di Madinah maka lakukanlah. Siapa yang tidak ingin dibangkitkan bersama ratusan ribu para sahabat radhiyallahu anhum.
ada tata cara amal berkah yang benar, jangan kasar. Begitu juga dengan benda-benda, barang-barang yang ada nas akan keberkahan tersebut. Buah zaitun, cara amal berkahnya dikonsumsi. Yang putih, habbat sauda, air zam-zam, berkah. Cara amal berkahnya gimana? Diminum. Ya. Begitu juga dengan zaman yang Allah katakan berkah, yang merupakan nas, itu juga harus benar cara amal berkahnya. Misalnya seperti malam terakhir yang Rabbuna ila sama'id dunya fa yunadi, Allah seperti malam terakhir setiap hari turun, menunjukkan waktu itu berkah. Cara amal berkahnya di mana? Dengan ibadah, dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, mesti dengan sholat. Begitu juga dengan Ramadan yang akan kita lalui. Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kemudian Nabi katakan, atakum Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Yang amal berkahnya di mana, Pak? Dengan banyak melakukan ibadah. Di antara ibadah yang wajib yang paling Allah cintai, yaitu puasa Ramadan. Dengan tilawatul Quran, dengan banyak melakukan segala macam bentuk amal kesalihan. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi pada perihal bekal, apa yang harus kita siapkan. Tadi sudah saya sebutkan yang pertama, bekal apa yang harus kita persiapkan? Bekal at-taubah. Karena apa jemaah? Kalau kita tidak terbiasa untuk melatih diri kita bertaubat, nah kita akan berat merasakannya. Manusia memang memiliki tabiat khata', sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang sering tergelincir dalam dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Dan ketika masuk bulan Ramadan, maka perbanyaklah kita bertaubat. Karena Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dikatakan dalam sebuah hadis, radhima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaf falam yughfar lahu. Ya, sungguh sangat rugi jemaah orang yang telah masuk bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan sementara ia tidak diampuni dosa-dosanya. Sungguh sangat rugi. Itu adalah orang yang paling rugi. Sudah sampai bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Ada fenomena aneh terkait taubat jemaah. Mohon maaf, apakah bisa diceritain ini? Gak apa-apa ya Pak, yang sebelah situ. Terkait taubat ada fenomena aneh banyak di tengah masyarakat muslim jemaah yang dikenal dengan taubat sambil katanya. Jadi dia sebelum melakukan kemaksiatan dia itu sudah pasang niat untuk bertaubat dulu. Ada bisikan maksiat datang, mau nyuri, mau berzina, mau berjalan-jalan, ya. Tapi dia sudah pasang niat untuk taubat setelahnya. Ini adalah orang yang mempermainkan Allah. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, thumma yatubuna min qarib." Sungguhnya taubat hanya milik Allah
diberikan, dianugerahkan kepada orang yang melakukan suatu kejelekan bijahalah, ya, dengan tanpa ada rencana, tidak dirancang sebelumnya, atau karena lupa, karena kebodohan. Kemudian ketika terjatuh, maka segera ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diampuni. Walaysa taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at, kata Allah. Taubat bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan kejelekan-kejelekan hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Kalau sudah datang sekarat, ajal sudah dekat, baru dia bertobat. Ya. Tobat bukan untuk orang-orang yang semacam ini, yang seringkali melakukan kemaksiatan. Allah hanya mengampuni orang yang jatuh kemaksiatan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang pintu taubat akan ditutup ketika matahari muncul dari sebelah barat. Akan tetapi ingatlah jemaah sekalian, Bapak Ibu, la tandur ila syarril maksiat. Jangan kita melihat pada kecilnya kemaksiatan yang kita lakukan. Walakin indur ila man asri. Kepada siapa kamu bermaksiat? Walakin indur ila 'azamati man asri. Lihatlah keagungan zat yang kau maksiati. Ya? Putus nafsu itu yang seringkali memerintahkan kita pada kejelekan. Putuslah mulai sekarang. Mulai sekarang putus. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, agar ketika kita memasuki Ramadan hati kita kosong, bersih. Ya? Karena nafsu itu, Pak, Bu, kalau kita pelihara terus, itu ibarat anak, ya. Ibarat anak kecil yang nyusu. Kalau terus-menerus nyusu dan disapi, maka dia akan tumbuh sangat nyusu sama ibunya. Tapi kalau disapi, berat rasanya menyapih anak. Tanyain sama ibu, nangis, pengen susu. Tapi manfaat buat dia. Selain memang ada aturan dalam kurang 2 tahun, sunahkan untuk menyapih anak. Berat. Saya ingat dulu ada teman SMP di Sumeneb, karena saya kelahiran Sumeneb. Kelas 3 SMP itu masih kalau mau tidur tuh harus sama ibunya, dan mohon maaf harus megang dada ibunya. Harus megang dada ibunya. Kalau enggak dia tidur. Dia cerita sendiri sama saya. Karena itu seorang penyair mengatakan, "An-nafsu ka-tiflin tuhmilhu syabba 'ala hubbi raqa wa in tuftimhu yanfadhi." Ya benar, nafsu itu nafsu al-amara bis-su'. Nafsu yang sering memerintahkan kepada kejelekan itu kayak anak kecil yang nyusu. Jadi kapan kalau tidak kita sapi sekarang, terus sampai mati, Pak. Sampai mati kita terus melakukan menuruti hawa nafsu itu. Ya, contoh kecilnya kalau ada pohon mangga, kalau masih kecil, pohon mangganya miring ke kanan, kita lurusin bisa nggak? Gampang nggak? Gampang. Tapi kalau umurnya udah puluhan tahun, 20 tahun, segede ini, lapaknya, gimana cara lurusin? Sama dengan nafsu. Kalau kita terus turuti, untuk berhenti sangat susah, ya. Sangat susah. Karena itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, berbanyaklah kita bertobat kepada Allah atas maksiatan yang sering kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan ini merupakan bentuk penghormatan kita akan tamu kita yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bekal yang kedua adalah seringlah kita mengingat kematian. Seringlah kita mengingat
kematian. Karena Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian itu mengingat pemusnah kelezatan. Apakah itu? Al-maut, kematian, kematian. Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih juga mengatakan sebab kebinasaan seorang hamba di dunia dan di akhirat, sebab binasanya seseorang di dunia akhirat tatkala seseorang itu lalai dari mengingat mati. Jadi ulama salaf pada zaman hari-harinya itu selalu ingat matinya. Karena kalau lalai dari mengingat kematian, itu biasanya orang akan panjang angan-angan, Pak. Akhirnya jatuh kepada kemaksiatan. Kalau orang udah panjang angan-angan, siapa yang bisa menjamin kita hidup setelah 5 menit ini? Ada yang bisa menjamin? Setelah 10 menit, setelah sejam ke depan, besok, lusa, siapa yang bisa menjamin kita hidup? Idza jaa ajaluhu fala yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, maka sedetik pun tidak akan bisa ditunda. Sedetik pun tidak akan bisa ditunda. Jadi mengingat mati ibarat rem atau kontrol pada diri kita untuk bersikap di dunia ini, Pak. Jadi kita akan selalu merasa kematian selalu mengintai kita. Akhirnya natijahnya apa? Hasilnya apa? Kita akan selalu melakukan kebaikan. Sholat kita pasti akan tunaikan dengan sebaik mungkin. Begitu juga puasa. Ya, berapa banyak? Ya, di tahun lalu mertua saya, rahimahullah, sehari sebelum Ramadan meninggal. Saya yang bisa menjamin seorang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Betapa banyak yang kita tahu di hari-hari ini mendekati bulan Ramadan banyak sayang sekali. Oleh karena itu dari mulai saat ini jemaah bertaubat, selalu ingat mati, otomatis perbaiki ibadah kita dari mulai sholat kita, ya, yang wajib maupun yang sunnah, sholat tarawih, latih jemaah. Yang nggak biasa sholat tarawih atau suka bolong-bolong, sekaranglah saatnya untuk berlatih jemaah. Kalau nggak sekarang di Ramadan baru berlatih susah. Capek Ramadan puasa. Tapi kalau sudah berlatih dari sekarang, maka akan mudah ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi mengingat mati itu ibarat apa? Ibarat rem seseorang dalam bersikap di dunia ini. Kalau melihat kemaksiatan di depan mata, ingat mati ya Allah. Saya akan mati, saya akan harus membawa bekal di dunia. Kemudian yang ketiga adalah bekal istiqamah itu. Bekal istiqamah. Latihlah jamaah sekalian, semua amalan ibadah fardu dan sunnah mulai saat ini, mulai detik ini, dari mulai rawatib 2 rakaat sebelum subuh yang ditinggal, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Salat duha harus istiqamah ya. Kalau tidak mulai dari sekarang capek nanti kita dulu ketika masuk Ramadan. Salat duha ya, nanti tinggal salat witir ya, sebelum tidur minimal 1 rakaat salat witir. Kalau capek minimal 1 rakaat. Kemudian sholat qiyamul lail, sholat sunnah yang paling berat, yang mana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Namun di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Ya, orang mengatakan sholat tarawih adalah sholat qiyamul lail di awal malam. Kalau mau nambah, kurang nih. Sholat tarawih tidur, kemudian bangun lagi di tengah malam. Ini sholat malam lagi boleh atau boleh? Boleh. Dipersilakan. Tapi kalau sudah sholat witir, maka tidak boleh sholat witir lagi. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu
dalam satu malam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu bekal yang kedua, yakni bekal istiqamah ya. Bekal istiqamah. Istiqamah itu berat sekali, Pak. Istiqamah berat sekali. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad suatu saat, ya Rasulullah, engkau nampak tua ya Rasulullah. Tersyibta ya Rasulullah. Karena nampak beberapa helai uban di rambut. Ya Nabi SAW ubannya tidak banyak. Ubannya Nabi cuma 20 helai sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di rambutnya ada di jenggotnya. Sayyibat syibta ya Rasulullah, artinya syibta di sini ulama mengatakan engkau telah beruban ya Rasulullah. Ada yang mengatakan engkau hari-hari ini kok tampak lemah ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi? Sayyibat Hud. Surat Hud itu yang bikin aku begini. Para ulama karena di dalam surat Hud itu ada perintah untuk apa? Fastaqim kama umir. Beristiqomahlah sebagaimana yang telah aku perintahkan. Bayangkan semua amal ibadah, Al-Quran sebetul begitu, dan kitab-kitab sunnah, hadis 10.000 bahkan juta. Terus Nabi suruh istiqomah melakukan semua ibadah. Berat gak berat? Berat gak berat Pak? Berat. Karena itu kita minta sama Allah agar bisa istiqamahkan kita. Karena istiqamah kata ulama khairun min alfi karamah. Sebenarnya kalau kita bisa istiqamah karena suatu ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu Pak, Bu, sekarang tinggalkan dunia dulu. Tinggalkan dunia sejenak. Kalau bisa menyisihkan waktu untuk mengkosongkan waktu full di bulan Ramadan, itu lebih baik. Kalau enggak, dikurangi dulu. Biasanya kerjanya jam 8 sampai jam 5 sore, dikurangi. Mereka masuk jam 10 pulang asar. Juga yang kerja di sawah, ya, khususnya yang kerja yang non-instansi pemerintahan, dikurangi. Di pemerintahan pun selingi waktu-waktu kalau masuk ya bulan Ramadan dengan banyak melakukan ibadah, bisa ibadah sambil kerja, bisa berzikir, bisa bertafakur, ya. Tinggalkan saja urusan dunia. Sayang sekali kalau Ramadan dibiarkan begitu saja, teman. Karena dunia ini melalaikan sekali, teman. Ada suatu cerita, saya boleh ceritakan? Boleh. Ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang namanya Al-I'tibar wa Aqabus Sururi wal Ahzan. Al-I'tibar wa Aqabus Sururi wal Ahzan. Di kitab ini, kitab beliau itu menukilkan kisah-kisah sahih yang penuh dengan ibrah. Dia mengatakan karena di Yaman ada rajulan dulu di daerah Yamamah sana itu ada dua orang laki-laki. Ibnu Ammi, hubungannya itu sepupu. Kemudian satu sama lain saling menyayangi, saling rela berkorban satu sama lain. Ya, bagus sekali ini sebuah fadilah. Bahkan ketika seseorang mencintai saudaranya, fadilahnya itu adalah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini pada mahsyar nanti. Nah, dikatakan rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, yang berkumpul
urusan Allah, urusan zikir, urusan pengajian, ya. Kemudian saling memberikan nasihat, itu maksudnya tahabbah ini. Kemudian berpisahnya pun karena Allah, memberikan bekal satu sama lain ketika ada yang kurang. Ya akhi, untuk kayaknya sekarang futur ibadahnya ya kelihatan di masjid. Wah, akhirnya kan nasihat. Ini namanya cinta karena Allah, saling menasihati ketika saudaranya terjatuh dalam kemaksiatan, ya, bermalas-malasan dalam ibadah. Tahabbah ini, satu sama lain saling mencintai karena Allah. Ini termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi dua orang tadi yang hidup di daerah Yamama saling berkorban, ya, saling menyayangi. Akhirnya berdua ini berserikat dalam sebuah bisnis. Ternak unta, kemudian ternak sapi, kuda. Akhirnya Allah berikan kepada mereka kekayaan yang sangat luar biasa. Mereka juga berkebun, kekayaan yang sangat melimpah, sampai pada suatu saat yang namanya syaitan, inna yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah. Setan itu tugasnya hanya untuk memecah belah semua hubungan, Pak. Ya, untuk memetik api pertengkaran. Muncullah hasad di antara keduanya, kedengkian muncul. Ya. Jadi dua orang ini terpedaya oleh setan. Akhirnya bertengkar, berselisih, sehingga salah seorang di antaranya mengalah dan memilih untuk mengambil bagiannya dan keluar dari Yamama. Dia memilih pergi untuk menuju ke negeri Syam. Akhirnya karena perjalanan lama berhari-hari dari Yamama menuju Yamama ini ke Hijaz. Sementara Syam di sana di Palestina. Kalau sekarang Syam itu Palestina, Yordania, kemudian Lebanon, sama Suriah ya. Kalau sekarang Syam itu meliputi 4 negara itu sekarang. Itu berjalan gak lama, selang beberapa hari kan berkemah tuh. Biasanya orang Arab dulu itu untuk beristirahat bikin kemah. Nah, orang ini seringkali merasa bosan, seringkali merasa muak dengan apa yang dia miliki. Tiap hari dengan seorang unta, seorang kuda, muak dengan harta yang dia miliki, bosan. Akhirnya pada suatu malam dia berkemah di dekat sebuah bukit. Akhirnya dia melihat bukit, memilih untuk naik ke atas. Untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Bosan di bawah. Tiap hari aku dengar suara ini, suara itu, melihat hartaku di mana-mana, takut terhilang dan lain sebagainya. Dia dibikin suntuk sama dunianya dia. Akhirnya naik ke atas sambil membawa anak bayi yang dia punya. Dia punya bayi satu. Akhirnya dibawa ke atas. Sampainya di atas, gak lama berselang datanglah banjir bandang yang sangat dahsyat yang menghanyutkan seluruh harta yang ada di bawah. Semuanya habis. Lalu laki-laki terperanjat mengatakan, Allahu Akbar, hilanglah seluruh hartaku. Lalu tiba-tiba dia menoleh ke arah bawah, ada seekor unta yang masih terkait pada suatu pohon. Hanya dia bertekad untuk turun mengambilnya. Ya barang satu lah ada dari duniaku yang aku miliki. Hanya turun dia. Ketika turun, ketika mau mengambil talinya, datanglah arus yang dahsyat. Kemudian hilanglah juga untanya. Ya. Ketika turun dia itu anak bayinya ditaruh di atas, Pak. Jadi dia turun, niat mengambil unta, akhirnya untanya juga terseret oleh arus. Akhirnya pupuslah harapan untuk punya dunia. Yang dimiliki hanya anaknya satu. Akhirnya ketika naik ke atas, sampai ke atas bukit untuk mengambil anaknya pun hilang, dimakan oleh binatang. Jadi seketika orang ini
memiliki apapun dari dunia. Seketika mungkin dalam hitungan menit, 5 atau 10 menit, harta yang sangat banyak yang dia miliki seketika habis. Lalu karena dia kehilangan akal, yang memilih untuk kembali lagi ke saudara sepupunya tadi. Siapa tahu dia mau masih suapkan, mau masih pertolongan. Akhirnya dia balik lagi ke arah yang mana. Sampainya di rumahnya menceritakan musibah yang dia timpa. Wahai saudaraku, aku begini. Namun apa balasan saudaranya? Bukan bantuan yang dia berikan, akan tetapi yang memberikan ejekan, yang mana ejekan tersebut lebih menyakitkan daripada musibah yang baru saja dia timpa. Akhirnya dengan putus asa, dia kembali lagi dengan tidak membawa apa-apa menuju negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, tersebar kabar ada raja namanya Abdul Malik ibn Marwan saat itu yang berkuasa. Namanya Abdul Malik ibn Marwan. Tersebar kabar bahwasanya Raja Abdul Malik ini sedang diruntut duka, yaitu anak bayinya baru saja meninggal. Akhirnya orang ini berniat untuk menghibur si raja ini. Datanglah ke istana. Setelah ngomong sama pengawalnya, saya berniat menghibur sama raja. Akhirnya setelah diizinkan masuk, berceritalah terkait musibah yang baru saja itu. Akhirnya namanya raja kalau kehilangan anak, Pak, itu adalah musibah. Apalagi anak itu satu-satunya laki-laki yang menjadi penerusnya. Kalau harta, kalau zaman sekarang presiden semua kayaknya bisa dia milikinya, tetapi kalau nyawa bisa dia beli, bisa. Jadi raja saat itu Abdul Malik bin Marwan dulu musibah yang sangat besar dan kehilangan anaknya. Namun setelah laki-laki ini datang kemudian bercerita terkait musibahnya, jadi saya wahai raja kehilangan semua. Beratnya kalau bahasa sekarang itu baju yang saya pakai. Akhirnya raja mengatakan, wallahi qad azzaitani bi musibati ka musibati. Sungguh wahai saudaraku, saudara apa namanya? Sungguh musibahmu telah memberikan ketenangan pada diriku. Akhirnya beliau mengambil emas dari berangkasnya, diberikan kepadanya. Akhirnya dia hidup kembali normal orang tersebut. Ada banyak faedah sebenarnya dari kisah ini. Dari kisah yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan kita menyadari juga maka usul berhasil. Yang pertama adalah betapa dahsyatnya fitnah dunia. Kita lihat betapa dahsyatnya fitnah dunia. Seseorang yang dulunya saling mengasihi, menyayangi, saling rela berkorban, tetapi datanglah hasad, datanglah kedengkian. Rasulullah SAW mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Yang bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Ingat, ini kata Nabi bukan kata saya. Bukan kefakiran yang aku takutkan. Walakinni akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya. Yang aku takutkan adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian, fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian terus berlomba-lomba untuk dunia, fa'ahlakathu kama ahlakathu. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu itu binasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan thumma tatahasadun, thumma tatabaghadun, thumma tatadabarun. Kemudian kalian saling iri, saling dengki setelah itu. Kemudian saling membelakangi. Benar, kisah yang baru saya nukilkan. Karena dunia, hubungan saudara, hubungan segala bisa rusak. Kata heran kalau kita dengar berita ada orang tua yang dipenjarakan oleh anaknya. Urusan apa? Urusan warisan, urusan dunia. Ada seorang adik yang rela mencelakakan kakaknya karena apa? Karena jabatan. Urusan dunia semua. Wal'iyadu. Jadi jelas nama sekalian yang Nabi takutkan adalah dunia, bukan kefakiran. Apa namanya? Bukan kefakiran, tetapi dunia. Kalian berlomba-lomba dalam dunia.
aset-aset yang dimiliki seseorang selama di dunia itu tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin ketenangan seseorang. Coba lihat laki-laki tadi. Dia katakan saya muak dengan harta yang saya miliki setiap hari, dengan suara ini, disibukkan dengan dunianya, Pak. Sehingga benar bahwasanya tolak ukur ketenangan orang hidup di dunia ini bukan dengan banyaknya harta yang dia miliki, banyaknya aset, ya, perkebunan yang dia miliki, bukan. Tetapi kekayaan hati. Nabi mengatakan laisa ghina kathratil 'arad. Kekayaan itu bukan karena perihal banyaknya aset, banyaknya harta, tetapi walakin ghina nafs. Tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Banyak kan? Kita lihat orang yang kita lihat tuh, masya Allah, senangnya hidupnya kayak punya pohon duit, kayak tidak butuh sama siapapun, pengen ini ada, pengen itu ada, ya. Tapi sebenarnya hakikatnya orang itu seperti budak, diperbudak oleh dunia, oleh bisnisnya. Dia tidak merasakan ketenangan sama sekali. Dipatnya harganya 30 juta, tidur di atas tidak pernah tenang, ya. Mikirin utang, mikirin macam ini. Innal ghina nafs. Bahkan di sisi lain ada orang yang makannya cuma sekali, ya. Bukan beca, mengulung sampah. Makanya mereka kadarnya tetapi dia hidup di dunia ibarat raja. Tidak butuh sama seseorang. Itulah hakikat kekayaan sebenarnya. Kaya, Pak, bahasa Arabnya apa? Ghani, ghaniyun, ya. Antara nama Allah ada Al-Ghani. Gimana? Apa artinya? Al-istighna' an kulli syai'. Dia tidak butuh sama kamu. Itu kaya namanya. Tapi kalau 24 jam kita kayak dituntut untuk menyelesaikan ini masalah itu, sibuk, keren, sibuk, banyak duitnya, itu bukan orang kaya namanya. Ya? Kalau masih dituntut bersama orang kaya itu yang tidur, duduk di kursi, tidur, nggak butuh apapun, mau ini ada, mau itu ada, itu kaya namanya. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, misalnya ngangkat matiin Arab, berarti dengan nus, kayaknya sebenarnya kekayaan hati. Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, ada lagi sebenarnya faedah yang bisa dipetik dari kisah yang saya sebutkan barusan. Ini oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Di antaranya adalah Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak untuk mencabut semua titipan yang ada dari kita. Bahkan dalam hitungan detik Allah bisa mencabut titipan. Maka sadarlah diri, Pak, bahwasanya baju yang kita pakai, kendaraan yang kita tumpangi, rumah yang kita miliki, itu semua hanyalah titipan Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk mengambilnya apapun. Lihat laki-laki tadi, dalam hitungan 5 menit seluruh hartanya habis, termasuk anak dan keluarganya habis semuanya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan kembali. Semuanya milik Allah. Kemudian kita ketika bertakziah pun ke orang, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi ma a'ta. Semuanya milik Allah yang diberi. Wa lahu ma akhadha. Dan milik Allah juga yang diambil. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan semuanya itu dari segala sesuatu ada batas waktunya. Ya, kita kalau bertakziah selain tawassul bis-sabr, menasihati dan kesabaran, kita juga sunnah mengatakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kita harus yakin bahwasanya semua yang ada pada diri kita ini, termasuk diri kita, itu merupakan titipan dan semuanya akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah juga yang bisa kita petik dari kisah itu, yaitu
Ketika kita mendapatkan ujian, Pak, kita mendapatkan musibah, itu kita jangan merasa bahwa diri kita saja yang dirundung musibah itu. Ya, seringlah ngaca. Di luar sana banyak yang musibahnya lebih dahsyat, lebih berat daripada kita jalani. Contoh tadi laki-laki itu ketika datang kepada raja, ya, raja juga memiliki musibah, mengalami duka. Tapi setelah mendengar musibah orang tadi itu yang kehilangan hartanya dalam hidup menit, kita takut. Ya. Oleh karena itu ketika kita sedang diuji oleh suatu hal, menurut musibah, maka kita banyak bertahadduts bi'ni'am. Dan dari pengajian, kita sharing sama orang, ya, kita baca kisah-kisah terkait kesabaran, sehingga bisa menambah ketenangan kita dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada bekal Ramadan, jemaah. Bekal yang terakhir yang harus kita siapkan adalah bekal ini. Sebenarnya ini adalah bekal yang terpenting. Bekal ini. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man 'abadallaha bila 'ilmin karena ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, mau sholat tanpa tahu ilmunya, mau puasa tanpa tahu ilmunya, ibadah apapun tanpa mengetahui ilmunya, mengetahui rukunnya, syarat sahnya, maka yang rusak akan lebih banyak daripada yang bagus. Ya. Akan kacau balau. Puasa, kita harus tahu rukun-rukunnya. Kalau kita tidak tahu rukun-rukunnya, maka akan rusak puasa kita, akan batal puasa kita. Kita tidak tahu sunnah-sunnahnya misalnya, akan banyak fadilah-fadilah yang terbuang sia-sia. Kan apalagi fadilah di bulan Ramadan sangat luar biasa dahsyat. Ya. Kemudian dia tidak mengetahui maksiat-maksiat yang bisa mengurangi pahala kita habis Pak puasanya. Sayang kita tinggal menahan lapar sama haus, tapi pahalanya nol. Oleh karena itu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Terkait bulan puasa Ramadan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit atau ringkas saja saya akan menjelaskan fikih puasa. Baru setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Ya. Yang pertama as-shaum atau as-shiyam. Itu secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak atau menahan, al-imsak atau al-syai' menahan dari sesuatu. Secara syariat, as-shaum adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum serta jima dan dari segala yang membatalkan puasa. Ya, itu definisinya. Berta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan semua hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa adalah an-niyah. An-niyah. Jadi puasa tanpa niat sah atau tidak sah, Pak? Lalu kalau ada orang misalnya begadang di bulan puasa, tidur jam 2, kemudian bangun maghrib, kan tidak makan, tidak minum, tidak jima, itu sah kan puasanya? Diganti ya diganti? Harus diganti karena tidak niat. Di hari itu dia tidak niat puasa, meskipun kelewatan ini dengan syarat tidak disengaja. Disengaja dosa besar, dia melewatkan banyak kewajiban di hari itu.
subuh dia tinggalkan dulu asar, dia tinggal bangunnya maghrib, pas buka puasa lagi ke dapur ibunya lagi masak bismillahirrahmanirrahim. Terima kan tuh puasanya dia itu? Dan diterima kenapa? Karena gak niat. Nama al-a'malu binniyat. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, dipahami? Singkat-singkat saja teman. Kalau yang lebih dalam banyak melihat kajian-kajian yang lain. Kemudian pembatal puasa, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja Ustaz, senangnya jadi orang sering lupa ya. Kenyang terus berarti. Kemudian muntah dengan disengaja, itu juga pembatal puasa. Kemudian orang yang mendapati haid dan nifas, orang yang haid dan nifas, wanita ya pastinya, maka itu tidak diperkenankan atau membatalkan puasa. Datang bulan di siang hari, maka puasanya di hari itu batal. Tetapi kebalikannya, kalau wanita itu suci, kalau wanita itu suci di siang hari misalnya bulan Ramadan, maka kata para ulama disunnahkan yang melanjutkan puasanya sampai berbuka. Akan tetapi dia tetap memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya. Ya, bisa dipahami. Kemudian berjima dengan sengaja. Ada jima dengan sengaja? Ada. Lupa kalau hari itu adalah bulan Ramadan. Batal nggak batal? Kalau lupa ya. Lupa nggak batal. Pokoknya segala yang disengaja insya Allah tidak akan disiksa Allah. Kemudian inzalul mani bil muda'alah, ya, keluar mani dengan sebab bercumbu. Katanya boleh seorang yang istrinya. Gimana juga? Boleh, tapi jangan sampai keluar mani. Nabi SAW faqala Aisyah radhiyallahu anha wa huwa sha'ir. Usaha nafsu kan agak nafsu itu lebih baik ya, dia nafsu itu biasa, kayak sambil salaman cium. Ada orang tuh biasanya mungkin istri sebelum berangkat ke rumah boleh, kalau puasa nggak boleh katanya cium, boleh. Ya asal jangan dinafsuin ya. Nah konsekuensinya apa jemaah? Kalau orang melakukan muntah dengan disengaja misalnya, atau makan dan minum dengan disengaja, pembatal ini sudah saya sebutkan barusan. Ketika dilakukan pertama orang tersebut dosa besar, berjima, kemudian makan dan minum, kemudian ketika berpuasa Ramadan, dosa besar. Kedua, wajib mengqadha atau mengganti di luar bulan Ramadan. Nah, terkait berjima yang dilakukan dengan sengaja, itu konsekuensinya lebih besar. Ulama mendapatkan kafarah mughalladhah, kafarahnya besar, berat. Bukan cuma mendapatkan dosa di tiga orang berjima. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Dosa besar, kemudian harus diganti puasanya. Kemudian yang ketiga adalah kata ulama memerdekakan budak. Ada sih budak. Ada. Kalau tidak ada apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo. Kuat ya. Dan tak boleh putus. Kalau putus ulang dari satu lagi. Makanya hati-hati. Kalau lagi puasa dibatasi.
bisa, tak mampu saya sudah nyoba. Ya. 2 bulan pulang sehari Pak, sehari Ustaz. Besoknya sibuk saya, tak bisa, capek, putus Pak, pulang dari satu lagi. Berat pasti. Karena hal-hal yang disebutkan tadi membaca puasa itu merusak kehormatan Ramadan, merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Ya, ingat ada 3 itu namanya kafarah mughalladzah. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan itu, maka apa? It'amu 60 miskina, ngasih makan 60 orang miskin. Kemudian apa saja yang dibolehkan ketika berpuasa? Mendapati waktu fajar, artinya bangun, kemudian udah fajar, artinya nggak sahur orang ini lewat waktu subuh, dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, kan nggak nanti junub di sini. Halo, Pak, saya mana namanya pembawa acara ini? Jago, nanti junub. Junub itu adalah hadat akbar, hadat akbar. Ya, setelah orang berhubungan itu orang tersebut berhadas sebenarnya, yang harus dihilangkan hadasnya dengan cara mandi besar. Orang junub diantara tidak boleh ngaji, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh berdiri di masjid, tidak boleh. Nah, orang tersebut ketika junub tidur melek mata udah waktu subuh, maka lanjutkan puasanya, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Kedua, bersiwak ketika berpuasa, boleh bersiwak. Namun dalam mazhab Syafi'i, kalau lewat dari waktu siang maka dimakruhkan bersiwak. Itu kedua. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Boleh, asalkan tidak berlebihan. Ya, bila takuna sha'iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi istinshaq billah an takuna sha'iman." Tidak apa-apa masukkan air kumur, masukkan air ke hidung kalau wudu, dan masalah, asalkan jangan berlebihan. Kemudian berjumpa dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Ya. Kemudian mencicipi makanan, asalkan tidak masuk ke kerongkongannya. Bercelak, mandi, dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Kemudian menelan dahak, menelan sesuatu yang sulit dihindari, sesuatu kecil menyampai di ludah. Kemudian yang terakhir sunnah puasa. Sunnah puasa. Yang pertama adalah makan sahur dan mengakhirkan sahur. Ya, ini perhatikan jemaah. Makan sahur itu sunnah. Ada orang saya kuat kalau nggak sahur. Nah itu mukhalif sunnah, menyelisih sunnah. Dan sunnahnya lagi harus diakhirkan. Kadang ada orang malas bangun jam 3, bangun setengah 3 atau jam setengah 4. Jadi habis tarawih, pulang tarawih jam 11 tuh makan sekarang sahur, lagi mau tidur. Mau ngapain langsung subuh? Saya habis subuh menjalan pasaran bekerja. Itu menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah sahur dan mengakhirkan sahurnya. Lebih dekat sama adzan itu lebih bagus sahur. Lebih dekat sama adzan lebih bagus. Kemudian yang kedua, buka puasa. Nah ini kebalikannya, harus disegerakan. Teman-teman masih kuat saya mau ke masjid habis sholat. Kalau ada kajian dulu di masjid, nanti aja sahur belum bisa. Buka puasanya nanti. Itu menyelisih sunnah. Kalau bisa adzan, meskipun seteguk air, meskipun sebutir kurma makan, itu sunnah. Ya.
Kemudian berdoa ketika berbuka. Doanya apa? Dhahabat dhama'u wa ibtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Beda Ustaz kalau saya Allahumma rasultu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa ibtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi nas doa yang warid dari Nabi SAW adalah dhahabat dhama' wa ibtallatil 'uruq, ya, dahaga telah hilang dan urat-urat telah terbasahi, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah dicatat insyaallah. Kemudian taftirus shaim, memberi makan kepada orang yang puasa. Ini pahala yang sangat besar. Bahkan antum ketika memberikan makan orang yang puasa, berikan buka puasa orang yang lagi puasa, itu mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut. Ini luar biasa. Fattara shaiman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu mithlu ajri. Sama pahala yang sangat besar. Apalagi antum masih puasa, Ustaz, masih puasa, kiai, guru, ahli ibadah, yang hari-harinya di bulan Ramadan beribadah, banyak kan pahalanya. Antum dapat tuh pahalanya. Yang cari rumah-rumah taufik, rumah anak yatim, darul aitam, kasih mereka buka puasa. Kemudian ada yang terlupa, ini sebagai penutup. Kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Adalah syarat wajibnya puasa. Yang pertama muslim, kedua berakal. Kalau gila, ya wajib, ya. Kemudian muslim, al-baligh, kemudian balik. Anak, namun disunahkan anak-anaknya, disunahkan anak untuk berpuasa. Kemudian al-qudrah al-shaum, dia sehat, kuat, mampu untuk berpuasa. Kalau sakit Pak, boleh nggak berpuasa? Halo? Tergantung ya. Yang sakitnya cuma kandas, kurang, panah Pak, boleh. Kalau Ustaz sakit, boleh puasa. Orang yang sakit, yang tidak mampu diri untuk melakukan puasa, ya, atau bisa membahayakan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya, ini yang diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah al-muqim, orang yang tidak melakukan bepergian atau safar. Lalu kalau orang safar, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun dilihat ya, kata para ulama, lebih afdal dilihat kalau dia mampu. Apalagi sekarang transportasi Masya Allah ya, ada pesawat, ada bis. Kalau dia masih mampu dan tidak memberatkan dirinya, tidak dia tetap menjalani puasa, maka lanjut aja puasanya. Namun kalau meskipun dia melakukan safar melebihi batas safar ya, sudah 86 kilo, dengan transportasi yang Masya Allah asli segala macam, tidak capek, namun dia tetap memilih untuk tidak berpuasa, maka tidak boleh kita mencelanya. Maka haknya dia, karena dia statusnya bukan mukim. Maka diingat ya, kalau orang melakukan perjalanan, orang safar, ketika tidak berpuasa, tidak boleh kita ngejek atau apa, memojokkan dia, haknya dia untuk memilih. Baik, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin tidak banyak ya, mungkin 3 soal atau 4 soal, 2 lagi, 2 dari dua penanya. Bebas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah doa buka puasa itu
puasa yang mana nasnya itu adalah dhahab al-qamar bertalatil umur bertalatil ajur insyaallah. Kalau kita lihat dari teks atau nas hadisnya itu sigatnya semuanya fi'il madhi, ya, yang dari bahasa Arab adalah fi'il madhi. Dhahaba, ya, kalau dhahaba telah hilang, telah pergi al-qamar, ya. Kemudian wabtalat, ibtalat, yatan, terbasahi, telah basah yang namanya urat-urat kerongkongan udah basah. Secara nas ini lumrahnya dikatakan setelah buka puasa berdasarkan ajur insyaallah. Namun tidak ada tuntunan untuk melakukan setelah atau sebelumnya, ya. Jadi kesimpulannya bebas. Kesimpulannya bebas. Akan tetapi menurut ulama afdolnya itu setelah berbuka. Setelah berbuka. Ketika mau berbuka, tuntunannya adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena itu sesuai dengan nas hadis. Telah hilang dahalaku. Maka belum minum udah aku udah hilang. Belum terbasah. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya soal puasa. Setelah Ramadan kita disunahkan berpuasa Syawal. Ya, betul. Selama 6 hari. Terus Ustaz ini yang mempunyai hutang puasa Ramadan, biasanya kita apakah apa yang lebih dulu dikerjakan, yang membayar hutang dulu apa puasa Syawal? Karena biasanya kalau setelah hari raya itu kan banyak acara besar, biasanya banyak yang sebelum sudah bayar, kan ada yang mengatakan yang wajib dulu dibuka, tapi biasanya terus nggak untuk Syawalnya itu udah bayar, puasa Syawalnya itu udah penuh sampai 6 hari. Terus gimana Ustaz? Apa yang Ya, sebenarnya jawabannya itu sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Saya sebutkan di awal tadi, wa ma yataqarrabu wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Ya. Tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai kata Allah daripada amalan-amalan yang wajib yang telah aku perintahkan kepada hamba-Ku itu. Jadi yang wajib memang harus terlebih dahulu dilakukan, baru yang sunnah. Bahkan ketika bapak-bapak, ibu-ibu sholat Jumat, saya tanya, mendengarkan khutbahnya imam hukumnya apa? Wajib, ya. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Nah, ketika seorang masuk masjid, kemudian sedang adzan, biasanya laki-laki itu nunggu adzan dulu, ya, nunggu adzan dulu. Setelah adzan kan khutbah orang. Nah, orang tersebut harusnya tidak usah nunggu adzan. Kenapa? Harus mendahulukan yang wajib. Sholat sunnah ini hukumnya sunnah. Menjawab adzan hukumnya apa? Menjawab adzan hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hah? Sunnah. Menjawab adzan hukumnya sunnah. Akan tetapi mendengarkan khatib berkhutbah hukumnya wajib. Maka yang harus dilakukan ketika datang pas adzan yang sebelum khatib itu naik mimbar, maka laksanakanlah aja sholat sunnahnya. Karena antum harus mendahulukan yang wajib, yaitu mendengarkan khutbahnya imam.
mainin karpet aja, mainin batu aja, fakat lagu kata Nabi, sia-sia dimakan doa. Oleh karena itu Bu, maka dahulukanlah yang wajib terlebih dahulu. Yang banyak ibu-ibu ini suka nunda-nunda puasa sampai ke Ramadan selanjutnya. Itu yang banyak terjadi. Kalau dilaksanakan hal tersebut maka berdosa ya, Bu. Kalau ibu menundanya sampai Ramadan lagi, maka itu ada akibatnya. Ini dosa. Bahkan ulama fikih mengatakan selain dia harus mengqadha, tetap menggantinya, kalau sudah lewat Ramadan yang akan datang itu ada fidyahnya, harus membayar fidyah. Baik, Allah a'lam. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu, istri ibu-ibu banyak. Untuk ibu yang menyusui atau untuk ibu yang sudah tua renta yang tidak kuat untuk mengkondok. Jadi ibu yang sudah tua tidak mengkondok dan keadaannya kurang mampu, apakah juga wajib untuk membayar fidyah? Ya. Dan untuk ibu yang menyusui, dia berniat untuk mengkodok tapi tidak kuat untuk membayar fidyah, maksudnya tidak mampu. Jadi harus dibedakan ya. Kalau orang yang tua renta, ya, itu ada aturannya sendiri. Dibedakan, yang tua renta sebelah sini, ibu menyusui dan hamil sebelah sini. Kalau yang tua renta ada nas di dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang sudah tua renta dan bisa berpuasa lagi, maka boleh dan berpuasa, tetapi di setiap harinya ia diganti dengan fidyah. Fidyahnya terus ngasih makan satu orang, yang mungkin sekitar 25 hari sampai 30 ribu. Ini akan kasih makan, kasih betul, ya, yang masuk akal ya. Kemudian itu selesai, itu sudah tergantikan satu hari ngasih makan satu orang. Adapun terkait ibu menyusui sama ibu hamil, itu juga mendapatkan keringanan. Kalau ibu yang menyusui atau ibu hamil itu tidak kuat berpuasa, maka ada rinciannya, khususnya kalau ibu yang hamil. Ya, ibu yang hamil, kalau dia khawatir akan dirinya, ya, kalau saya puasa saya sakitnya bisa parah misalnya, maka boleh tidak berpuasa dan wajib diqadha. Begitu juga menyusui, kalau nggak kuat, ya, maka boleh tidak berpuasa dan harus diqadha. Nah, yang kedua, kalau ibu yang hamil ini bukan khawatir atas dirinya, artinya dia kuat, kalau puasa saya kuat, tapi saya takut sama bayi saya, khawatir akan bayi, maka dalam mazhab Syafi'i, kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i di Indonesia, maka harus diqadha plus fidyah kalau khawatir akan bayinya. Namun yang salah kaprah ini di Indonesia, orang menyusui sama orang hamil itu tidak usah qadha, cukup bayar fidyah. Nah, ini yang salah, ya. Ibu-ibu bisa dipahami ya. Kan yang tersebar banyak kalau menyusui misalnya udah kuat, terus gak qadha lagi, puasanya gak diganti dan pakai ganti langsung bayar fidyah selesai. Ya. Ada pendapat itu lemah, tapi mayoritas ulama, khususnya kita lihat
Kalau ibu hamil ada rinciannya. Kalau khawatir atas dirinya, maka cukup mengganti, cukup mengqadha. Boleh nggak puasa, cukup mengqadha. Tapi kalau khawatir akan bayinya yang dikandungnya, maka diqadha plus fidyah. Ya, ada wallahu a'lam. Saya rasa cukup ya. Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus ya. Sebelumnya minta maaf dulu Ibu Teman. Tapi saya dengar waktu khutbah dibaca, mendengarkan khutbah, mengedarkan boleh. Kalau kita mengedarkan kotak infak, gimana hukumnya Ustaz? Dosa apa enggak? Tadi waktu khutbah dibaca, kalau main kira-kira aja nggak boleh. Kalau kita mengedarkan kotak infak, apakah rusak pahala kita sholat Jumat atau enggak? Gimana Ustaz? Terima kasih. Kalau jujur, sebaiknya kotak infak itu jangan dijalankan pas khutbah. Sebelum khutbah bisa dijalankan. Tapi masjid-masjid kebanyakan kalau khutbah mulai baru start itu dari depan. Akhirnya buyar semua fokus lawan. Yang di sebelah kami di tengah, apalagi rodanya bunyi. Sama hal itu menghilangkan fokus, mendengarkan khutbah. Jadi afdolnya ini pelajaran buat semua. Ini sini banyak takbir masjid. Diakalin gimana tuh? Ya caranya biar orangnya kan intinya biar orang nyumbang maksudnya. Biar lewat ke semua orang. Cuma waktunya tidak tepat Pak. Ya. Kayak maksain aja ini takbir. Biar orang nyumbang. Padahal merusak fokusnya hadirin untuk mendengarkan. Ya. Pahalanya rusak apa enggak? Pahalanya sholat Jumat rusak apa enggak? Ya kalau masalah pahalanya ada wallahu a'lam. Saya tahu. Sebenarnya otaknya itu ketua DKM yang bertanggung jawab, ketua takmir yang bertanggung jawab. Masa kita yang ada otak lewat terus berhenti di depan kita yang dihajar orang kan? Kenapa kok berhenti sambil? Ya. Begitu juga sebenarnya kalau informasi terjadi saldo, infak dan sebagainya. Apalagi ada masjid-masjid yang tinggi semuanya sampai sebut namanya fulan alam. Itu afdalnya menurut Anda saran pribadi jangan pas sebelum khutbah. Gitu ya. Kan bisa setelah khutbah Pak. Bisa nggak? Bisa. Biar orang tuh fokus ke khutbah. Ya, karena saya sering ke masjid naik, tak kira khotibnya ini nggak tahunya mau informasi apa. Karena nggak bisa setelah khutbah. Ya, saran dari anak ya, kalau ada takbir masjid, mohon maaf, kalau bisa diubah Pak, setelah khutbah afdalnya. Karena itu agama kita dibangun di atas kemaslahatan, dibangun di atas kemaslahatan. Itu lebih maslahat, banyak maslahatnya. Hadza minni wallahu a'lam. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Bapak